Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat siang, shalom. Ya. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Dan sebelum Anda lebih jauh akan mendengarkan firman Tuhan, mari lihat cuplikan khotbah Januari 2016 ini untuk kembali mengingatkan kita, saudara sekalian, kita sedang ada di dalam sebuah tahun yang khusus. Tentang apakah itu? Semoga setelah mendengarkan ini Anda kembali diingatkan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bagi tahun ini kita memasuki satu tahun yang memiliki tematik yaitu tahun perjalanan hati, the year of heart journeys. Tahun perjalanan hati, tahun di mana saudara sekalian ini merupakan sebuah perjalanan hati kita bersama dengan Tuhan. Kita akan lihat prinsip-prinsipnya. Saudara, yang pertama kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, katakan bersama dengan saya bacaan ini, 2, 3. Tetapi Tuhan melihat hati. Katakan lagi 2 dan 3. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, Anda tahu dari bagian firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat 7 ini adalah kisah ketika Israel hendak memilih rajanya yang kedua. Tuhan mengutus Nabi Samuel mencari calon raja di antara anak-anak Isai, saudara sekalian. Dan telah tampil di hadapan Samuel, Nabi Tuhan, kakak-kakak dari Daud dengan perawakannya yang mantap, dengan perawakannya yang gagah, tetapi Tuhan telah menolak dia. Dan ketika saudara sekalian pada waktu itu Tuhan menunjukkan satu prinsip yang mengajar kepada Nabi Samuel, tetapi juga mengajar kepada kita hari ini bahwa ada satu prinsip yang Tuhan senang atau satu prinsip yang penting di mata Tuhan, yaitu tentang Tuhan melihat hati. Sementara manusia melihat apa yang ada di depan mata, Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita yang menangkap, katakan amin, saudara sekalian. Nah, itulah sebabnya dalam banyak bagian firman Tuhan, Alkitab berbicara tentang hati kita. Anda tahu bagian ayat terkenal di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu baik-baik, jagalah hatimu baik-baik. Jagalah hatimu baik-baik, karena hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan jalan kehidupanmu. Saudara sekalian, ini adalah satu terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Kalau Anda melihat saudara sekalian, sebetulnya secara konsisten Alkitab mengajar kita tentang hati. Yesus ketika di dalam pengajaran bahagia di Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12 ya. Anda akan menemukan sebetulnya pengajaran Yesus adalah satu pengajaran yang menyasar, pengajaran yang tertuju tentang hati. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, apa artinya? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan orang yang miskin di hadapan Allah itu artinya orang yang hatinya merasa tidak berdaya dan bergantung kepada Tuhan. Hatinya. 4. Oke. Berbahagialah orang yang berduka cita. Anda listen, orang duka cita itu duka cita mananya? Yang duka cita itu hatinya, saudara sekalian. Saudara, orang berduka cita itu hatinya dan mereka akan dihibur. 5. Oke, dikatakan orang berbahagialah orang yang lemah lembut. Apa yang lemah lembut? Mana yang lemah lembut? Hatinya. Nah, saudara sekalian, saya berdoa supaya ketika Anda mendengar ini, Anda diingatkan. Kita sedang ada di sebuah tahun yang bernama tahun perjalanan, apa katakan 2, 3, hati. The year of heart journeys. Kenapa ini perlu diingatkan, saudara sekalian? Kadang-kadang setelah sekian lama kita berjalan dalam sebuah tahun, saudara sekalian, mungkin sudah 6 bulan lewat, kadang-kadang kita bisa lupa tentang apa yang Tuhan kehendaki untuk Anda dan saya hidupi. Karena itu saya berdoa melalui mendengar kembali pesan Tuhan ini, Anda diingatkan kita sedang ada di dalam satu tahun yang bernama tahun perjalanan hati, the year of heart journeys.
apapun yang ada di hati Anda, ini sesuatu yang perlu diurusi. Hati kita, our heart, hati kita sangat penting di hadapan Tuhan. Nah, hari ini sepanjang bulan Juni ini, dalam bulan keluarga dari Gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia, saudara sekalian, kita akan merenungkan satu tema besar, yaitu tentang karakter Kristus di dalam keluarga. Karakter Kristus di dalam keluarga. Dan hari ini kita akan belajar seri pertama dari khotbah kita, yaitu tentang bagaimana kita perlu punya karakter Kristus, kerendahan hati dalam keluarga. Bagaimana kalau kita katakan kerendahan hati dalam keluarga? Jemaat siang katakan 2, 3. Kerendahan hati dalam katakan keluarga. Nah, saudara sekalian, kita akan belajar bersama. Mari membuka Alkitab kita, saudara sekalian, dalam kitab Filipi pasal yang kedua pada kesempatan siang hari ini. Filipi pasal yang kedua, kita akan membaca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Ya, walaupun di depan saya sudah coba menyediakan buat Anda, adalah baik kalau Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab Anda dan siapkan catatan Anda. Jadi kita sama-sama belajar firman Tuhan siang hari ini. Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan Yesus? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 5 sekali lagi kita perhatikan, Filipi pasal 2, bagian yang berwarna hijau. Saya pengen ajak Anda jemaat siang membaca. Saya senang kalau Anda bisa aktif, menghindari Anda capek dan mengantuk. Mari kita baca bersama. Katakan 2, 3. Hendaklah kamu, katakan, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin, haleluya. Nah, saudara sekalian, hari ini kita telah membaca bagian firman Tuhan dari kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-5 sampai ke-8. Dan ayat 5 sekali lagi berkata kepada kita, saudara, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, dalam hidup bersama keluarga, dalam hidup bersama komsel, dalam hidup bersama gereja, dalam hidup bersama. Selama Anda masih ketemu manusia, itu artinya Anda hidup bersama, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Pikiran dan perasaan Yesus seperti apakah yang Alkitab sudah ceritakan kepada kita dari Filipi 2 ayat 5-8. Pikiran dan perasaan Yesus yang kita bisa lihat di bagian firman Tuhan ini adalah pikiran perasaan kerendahan hati. Karakternya Yesus itu rendah hati. Karakternya Yesus rendah hati. Hal itu ditegaskan oleh Yesus sendiri. Kalau nanti Anda membaca Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang daripadaku dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati," kata Yesus. Aku Yesus rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, kata Alkitab. Saudara, karakter Yesus sesuai kitab Filipi pasal yang kedua ayat 5-8 adalah karakter kerendahan hati. Dan kenapa kita perlu, saudara sekalian, belajar tentang perkara ini siang ini? Perhatikan, saudara, karakter kerendahan hati atau kerendahan hati itu akan memulihkan keluarga kita. Sekali lagi, kenapa kita perlu belajar tentang kerendahan hati dalam keluarga kita? Jawabannya adalah karena kerendahan hati itu akan memulihkan, mendamaikan keluarganya Bapak, Ibu, dan saya. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertuanya. Saudara sekalian, hal ini ditunjukkan oleh satu contoh di Alkitab. Ya, ada seorang tokoh Alkitab bernama Yakub yang telah, saudara sekalian, belajar berjalan dalam kerendahan hati. Mari kita lihat Alkitabnya dalam Kejadian pasal 33, saudara sekalian, ya. Saya sampaikan latar belakangnya lebih dulu. Anda tahu kejadian dan masalahnya. Yakub telah 20 tahun melarikan diri dari rumahnya. Masalah yang terjadi adalah memang Yakub sudah bersalah, sempat menipu Ishak
Ishak, saudara sekalian, orang tua dari Yakub dan Esau, sehingga Ishak memberikan berkat hak kesulungan kepada Yakub, padahal Yakub sebetulnya adalah anak kedua. 20 tahun berlalu, saudara sekalian, sekarang Yakub memutuskan untuk pulang ke tanah kelahirannya. Dan saudara-saudara sekalian, dia tahu ketika dia pulang, dia harus berurusan dengan keluarganya. Konflik keluarganya harus diselesaikan, masalah keluarganya perlu dibubarkan. Dan apa yang kemudian dia lakukan? Inilah Yakub melakukannya. Tolong dilihat bersama dengan saya. Kejadian 33 ayat 1 dikatakan, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea istrinya, dan sebagian kepada Rahel istrinya, serta kepada kedua budak perempuan itu. Yakub menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Perhatikanlah ayat ketiga bacaan dari firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Dikatakan, dan Yakub sendiri kemudian berjalan di depan mereka, dan Yakub sujud sampai ke tanah 7 kali. Saudara, catatan Alkitab tentang sujud ke tanah 7 kali ini artinya Yakub merendahkan diri hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu, ayat 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Saudara, perhatikan dengan sederhana. Anda tidak akan lihat kejadian di ayat 4 tentang Esau yang sebetulnya sudah mungkin penuh begitu kebencian dan kemarahan, memeluk adiknya yang bikin masalah, mendekap adiknya, memeluk lehernya, menciumnya dan bertangis-tangisan. Anda tidak akan lihat kejadian di ayat 4 sebelum. Ada yang dilakukan Yakub di ayat ketiga, yaitu Alkitab bilang, dia berjalan di depan keluarganya, sujud ke tanah. Sujud bukan 1 kali sampai 7 kali. Dia soja-soja, dia sembah kakaknya. Dia bilang, saudara sekalian, dia mengambil langkah kerendahan hati, saudara sekalian. Kerendahan hati supaya terjadi perdamaian di dalam keluarganya. Saudara, di sini kita belajar, Yakub telah memperagakan yang namanya kerendahan hati dalam hidupnya. Dan akibat kerendahan hati itu kita tahu dengan sederhana, maka masalah di antara Yakub dan Esau selesai. Saudara, kalau Anda hari ini punya masalah keluarga dan Anda bilang, wah Pak Gideon, Anda nggak tahu Pak, masalah saya lebih berat. Listen. Itu Esau sudah ditipu Yakub 20 tahun. Itu Esau sudah mendam penyakit jiwa 20 tahun. Sakit hatinya. Yakub sudah ketakutan 20 tahun. Tapi bagaimana luar biasa hari itu masalah selesai. Karena ada satu pihak yang rela berjalan dalam kerendahan hati. Alkitab bilang sujud, menyembah, ya, sujud. Saudara sekalian, rendah hati, kerendahan hati itu memulihkan keluarga mereka. Hari ini saya mau titip pesan dari Tuhan, siapkan diri Anda. Kalau Anda mau melihat pemulihan dalam keluarga Anda, kalau Anda mau melihat damai Tuhan ada dalam keluarga Anda, dengarkan baik-baik, kerendahan hatilah yang akan memulihkan keluarga kita. Ini kunci dari Tuhan pagi ini, yang menangkap katakan bersama, amin. Saudara sekalian, kerendahan hati itu ada wujudnya. Kalau Anda dan saya mau melihat keluarga yang didamaikan, mertua sama menantu, ya saudara sekalian, suami sama istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara yang lain. Saudara sekalian, kerendahan hati itu akan memulihkan keluarga kita. Dan saudara sekalian, namun kita perlu belajar seperti apakah wujud orang rendah hati itu. Seperti apakah bentuk kerendahan hati yang seharusnya Anda dan saya tampilkan, saudara-saudara sekalian. Ini adalah hal yang kita mau belajar pada kesempatan siang hari ini. Saudara, saya percaya nggak ada orang di antara Bapak Ibu mau dibilang sombong. Kamu sombong, nggak mau.
Tapi coba kita lihat saja Alkitab. Siapa kita hari ini? Apakah kita sebenarnya seorang yang sombong atau kita seorang yang mau belajar rendah hati dalam hidup kita? Nah, kita mau belajar ada 3 macam bentuk atau wujud nyata dari sebuah kerendahan hati dalam hidup Anda dan hidup saya. Dengar baik-baik. Yang pertama, wujud pertama atau bentuk pertama dari kerendahan hati adalah orang yang rendah hati itu bersedia membangun hubungan baik lebih dulu. Tidak menunggu, dia tidak pasif, dia aktif, dia maju lebih dulu untuk membangun hubungan yang lebih baik. Itulah wujud dari kerendahan hati. Satu pengajaran dari Yesus yang indah, mari kita lihat Alkitab kita, siapkan Alkitab Anda. Saya cerita sekali lagi sedikit latar belakangnya. Kalau Anda belajar dalam firman Tuhan, Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah pasal dari Yesus yang mengajar tentang kira-kira kalau boleh disampaikan tata cara hidup di dalam Yesus. Tata cara hidup di dalam kerajaan Yesus. Dan salah satu tata cara atau cara hidup dalam kerajaan Yesus sesuai kitab Matius pasal ke-7 ayat 12, kita akan lihat bersama dan kita akan membaca bersama ya. Mari kita membaca, saudara sekalian, saya sudah coba siapkan ada di depan. Ayo baca bersama-sama, nangkep hati Tuhan, pikiran Tuhan. Katakan 2 dan 3, baca. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Katakan, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Alkitab ngajar, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Anda pengen orang lain baik kepada engkau? Anda pengen orang hormat sama engkau? Anda pengen orang sayang sama engkau? Anda pengen suami istrimu hormat dan mengasihi engkau? Sebelum Anda meminta itu dilakukan mereka kepadamu, Alkitab bilang, perbuatlah demikian, atau kalau boleh disampaikan, perbuatlah lebih dulu hal-hal itu kepada mereka. Dalam satu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bagian firman Tuhan ini ditulis demikian. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Ya, perlakukanlah orang lain seperti Anda pengen diperlakukan oleh mereka. Saudara, satu rahasia yang sederhana ini saya belajar ya. Anak-anak muda kita belajar, kalau Anda pengen dapat hormat dari orang, ini contohnya ya. Kalau Anda naik motor lewat kampung, lalu di kampung itu ada perempatan, orang suka nongkrong-nongkrong. Kenapa toh? Sekarang ini sering terjadi perkelahian, pertengkaran, orang lewat di tengah kampung dicegat. Jawabannya adalah, karena Anda tidak tahu caranya bertata krama lewat di kampung itu. Anda mungkin lewat kampung itu naik motor sambil bahasanya tuh wajahnya tidak nengok kanan, tidak nengok kiri seperti orang sombong. Tapi cobalah rahasia Yesus ini. Segala yang kamu pengen orang lain lakukan kepada engkau, lakukan lebih dulu. Pengalaman saya kalau lewat kampung dimanapun, sejak dulu saya apel kepada Liana ini rumahnya betul-betul di tengah kampung. Ya. Dibilang kampung tersinggung enggak saya? Tapi itu perempatan jalan Rekesan itu memang rumahnya persis di perempatan. Jadi setiap kali saya datang atau pulang, orang pasti akan nongkrong di perempatan itu. Dan saya belajar prinsip firman Tuhan ini. Apa yang saya pengen orang lain lakukan sama saya lakukan dulu. Caranya bagaimana? Ya kalau menyapa, nggak usah nunggu mereka nyapa. Kita yang nyapa. Saya lewat, saya bilang, permisi mas. Langsung itu kayak kor semua. Gih. Itu tuh kelihatannya biasa ya, tapi itu firman Tuhan banget. Yang ngerti katakan amin. Segala sesuatu yang kamu pengen orang lain lakukan sama kamu, kenapa kamu nunggu? Kenapa kamu nunggu? Lakukanlah dulu. Jangan nunggu. Di sini kita belajar sekali lagi saudara sekalian, Yesus lah yang mengambil inisiatif supaya dirinya Tuhan dapat berdamai dengan Anda dan saya. Yesus tidak nunggu. Kamu manusia dulu ya, datang sama gua. Lu kan yang salah, lu kan yang berdosa. Lu datang dulu baru gua datang sama lu. Enggak.
Yesus itu luar biasa. Alkitab berkata makanya ayat 6, yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Gua akan hebat. Yesus bilang, Alkitab bilang, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti kita manusia. Yesus yang ambil inisiatif. Kalau Anda mau belajar tentang kekristenan, saya tidak bilang tentang agama ya. Setiap agama punya jalannya. Tapi kalau Anda mau belajar kekristenan, saya beritahu satu perbedaan kekristenan yang cukup penting dibanding yang lain. Satu, kekristenan adalah Tuhan yang mencari manusia. Iman lain adalah manusia yang usaha cari Tuhan. Manusia cari Tuhan dengan banyak berdoa. Manusia cari Tuhan dengan banyak puasa. Bagus, gak ada yang salah. Manusia cari Tuhan dengan banyak beramal, saudara sekalian, dengan banyak memberikan persembahan. That's good, bagus. Tapi kalau Anda belajar kekristenan, adalah Tuhan yang turun kaki dari surga. Sengaja cari manusia. Sengaja cari Anda. Kenapa Yesus lakukan itu? Sebab Yesus rendah hati. Saya doa supaya Anda langsung nangkep apa kehendak Tuhan pada siang hari ini. Yakub pun untuk bisa mewujudkan perdamaian di keluarga, ya dia yang bangun hubungan lebih dulu. Dia tidak nunggu-nunggu, bahkan dia tidak menghindari. Dia tahu dia harus pulang ke kampung halamannya. Di kampung halamannya ada konflik belum selesai. Jadi apa yang dia lakukan? Saya dulu yang temui kakak saya. Dia kirim utusan. Dia kasih tahu kakaknya bahwa dia akan datang. Dia tidak tahu apa reaksi kakaknya. Apakah akan marah? Apakah akan baik? Dia nggak tahu sama sekali. Tapi itu tidak menyurutkan langkahnya untuk membangun hubungan. Jadi kemudian dia berinisiatif berdamai. Dia sengaja kirim utusan, dan kemudian ketika tiba hari, saudara sekalian, dia berjumpa dengan kakaknya. Adalah dia yang mengambil inisiatif datang lebih dulu, sujud 7 kali. Saudara sekalian, saya berkata, saya sharing bahwa ini ngajar sama kita tentang kerendahan hati. Saya tahu ada banyak pergumulan di hati sama pikiran kita. Oh, berapa banyak suami istri gak bisa berdamai karena ya, kalau bertengkar lalu bisa diam-diaman 1 minggu, 1 bulan. Kalau dibilang sombong enggak mau. Tapi saya harus ngomong ya, dasar Alkitab ya. Kalau Anda bertengkar dan berdiam diri dan tidak mau menyelesaikan, menunggu sampai didatangi, dengarkan, saya harus ngomong dengan kasih kepada Anda. Anda orang sombong. Orang rendah hati akan mencoba cari cara datang lebih dulu. Mohon maaf, ini firman Tuhan memang berkata demikian. Tapi inilah kebenaran yang seringkali kita merasa baik-baik saja. Sampai kita berkaca kepada firman dan kita menemukan bahwa sebetulnya kita sangat salah dalam bersikap di hidup kita. Saudara, mari berdamai, suami, istri, anak, menantu, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu. Dan bagaimanakah caranya membawa sebuah kesempatan pemulihan di keluarga, kerendahan hati. Wujudnya adalah mau bersedia belajar membangun hubungan. Ditolak loh Pak Gideon. Saya sudah ditolak, saya membangun hubungan ditolak loh Pak Gideon. Saya pergi ke rumahnya waktu lebaran, saya tidak dianggap, semua orang disalami, semua orang diajak omong, saya tidak dijak omong. Nah sekarang belajar kedua. Wujud kerendahan hati itu tidak hanya satu. Wujud kerendahan hati yang pertama adalah bersedia membangun hubungan lebih dulu. Wujud kerendahan hati yang kedua adalah bersedia melepaskan hak kita. Tidak menuntut, tidak nuntut. Filipi 2 ayat ke-7 tadi ya.
Coba kita lihat sekali lagi Alkitab, saudara. Filipi pasal yang kedua ayat ke-7, ya. Sementara saya mencoba menyiapkan buat Anda bisa buka Alkitab Anda. Alkitab berkata bahwa inilah yang Yesus lakukan. Filipi pasal 2 ayat 6, Yesus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Di dalam ayat yang ke-7, saudara sekalian, dikatakan bahwa inilah yang Yesus lakukan, inilah yang Yesus kerjakan, ya. Dikatakan melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan perhatikan ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya terus, bahkan taat sampai mati. Saudara, Yesus itu, ya ampun Tuhan, dia nggak nuntut-nuntut haknya. Alkitab bilang dia sudah datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Milik kepunyaannya malah menyalibkan dia. Milik kepunyaannya malah ngelempari dia. Tapi apakah dia nuntut? Alkitab bilang dia nggak nuntut apapun. Sebagai manusia dia terus merendahkan diri dan taat saja, bahkan taat sampai mati. Saudara sekalian, saya ajak Anda lihat Yesus dulu ya. Saya ajak Anda lihat Yesus dulu. Ini bukan tentang kita, ini Yesus. Nah nanti kalau Anda mau supaya karakter Yesus ini hadir hidup Anda, bisa. Salah satu kesempatannya sebentar lagi kita akan perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Kalau nanti makan roti, minum anggur, jangan cuma minta sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, jangan hanya minta itu. Minta supaya karakter Yesus hidup dalam hidup kita. Yang nangkep katakan amin. Minta hati Yesus hidup di hati kita. Ini pekerjaan Yesus, disiapkan buat Anda dan saya. Saudara kembali lihat Yesus. Yesus gak nuntut-nuntut. Wujud kerendahan hati kedua adalah melepaskan hak, tidak menuntut. Yesus mengosongkan dirinya. Sebetulnya secara hak, Yesus harusnya jatahnya dihormati. Alkitab bilang setara dengan Allah. Allah mulia, Yesus mulia. Allah hebat, Yesus hebat. Allah luar biasa, Yesus luar biasa. Sangat layak dihormati, diagungkan, disembah, dikagumi. Tapi tolong baca Alkitabmu, apakah dia nuntut-nuntut? Nggak, Alkitab bilang melepaskan semua, mengosongkan dirinya. Sengaja dikosongkan dirinya. Supaya dia bisa membuat jalan damai antara Tuhan dengan hidup Anda. Antara Tuhan dengan hidup kita, saudara sekalian. Inilah Yesus, wujud kerendahan hati kedua, melepaskan hak, tidak menuntut-nuntut. Yakub melepaskan hak. Hak untuk apa Pak Gideon? Minimal 2 kalau saya renungkan. Hak untuk membela diri, ya. Memang kita semua bisa berkata Yakub itu salah. Dia memang salah kok Pak Gideon. Dia kan nipu Pak Ishak. Sehingga Yakub pakai bulu domba seperti Esau. Jadi Pak Ishak yang buta, meraba-raba, dikira itu si Esau. Lalu diberkatilah Yakub. Padahal berkat itu jatahnya Esau. Kita bisa menyalahkan Yakub. Tapi ingat gak cerita bahwa bagaimana Yakub itu bisa dapat hak kesulungan. Satu kali Alkitab cerita Esau pulang berburu capek, Yakub lagi masak kacang merah. Ya. Rupanya Yakub ini chef zaman dulu, saudara sekalian. Dia sedang masak kacang merah, saudara sekalian. Dan Esau datang lalu bilang gini, kasih aku yang merah-merah itu. Yakub kok ya, sebelum saya kasih kacang merah, berikan dulu hak kesulunganmu kepadaku. Anda lihat di Alkitab apa yang dilakukan sama Esau? Ambil saja. Ambil saja. Lalu setelah ditukar dengan sop kacang merah, ditukar pula hak kesulungan. Sebetulnya kalau Yakub membela diri bisa. Gua nggak salah. Kan lu yang udah nyerahin hak kesulungan. Gua kan nggak salah. Lu inget gak itu kejadian waktu itu? Sebetulnya itu kalau umpamanya Yakub tidak merendahkan diri ya, Yakub mungkin datangnya dengan petantang-petenteng gitu lalu ngejai duduk, mendiskusikan, argumentasi, ya, berusaha mencapai kesepakatan, mungkin dia akan bilang gitu, gua nggak salah, lu yang salah, lu yang nyerahkan hak kesulungan itu kepada saya,
Bukan saya yang salah. Wow, dia bisa membela diri. Berapa banyak kita seringkali membela diri seperti itu di pertengkaran suami istri. Saya suami, dia istri. Makanya nggak heran ada itu urusan kekerasan dalam rumah tangga, main pukul suami sama istri. Karena dia, memang kadang-kadang istri itu angel ya dikasih. Yang setuju pria katakan amin. Bahkan bojone pendeta ki angel. Ya, memang tidak mudah mengasihi istri-istri. Juga tidak mudah mengasihi suami-suami, istri-istri yang setuju katakan amin. Ya. Wah itu kalau dibuat, apa itu namanya, dibuat perdebatan panjang. Saya sering ketemu suami yang begini, istri yang bilang, Pak Gideon, suami saya itu tidak mengasihi saya. Nanti kalau saya panggil suaminya bilang, Pak, sebelum ngandani saya, bilang sama saya, tolong bilangi istri saya tuh, saya tidak mengasihi dia karena dia tidak hormat sama saya. Kalau dia hormat, saya baru mengasihi dia. Lihat gak? Tuntut menuntut itu kan kayak gitu. Gak selesai-selesai, gak bubar-bubar. Menuntut hak hanya akan terus menimbulkan pertengkaran. Ya. Saya jamin saudara sekalian ya. Ini salah satu contoh yang saya mau kasih ya. Yang namanya Hari Buruh 1 Mei itu nanti sepanjang berapa puluh tahun ke depan akan tetap ada, tetap eksis. Kenapa? Selama buruh terus berteriak menuntut. Dan kadang-kadang tuntutannya agak kurang logis, betul enggak? Minta uang parfum. Buruh demo minta uang parfum. Sorry loh ya, yang buruh loh ya, mohon maaf. Tapi apakah pantas uang parfum itu dimintakan kepada bos kita, dimasukkan? Itu tuntutan buruh itu itemnya bisa 47 item. 47. Oh sorry, ada teman kita dari Jepang tidak boleh berbahasa Jawa. 47 tuntutan. Uang parfum, uang TV, uang telepon, uang sampai sing moco iki meh minta tuntutan apa ngejak padu, betul enggak Saudara? Pokoknya selama nuntut, oh bos-bos juga enggak salah. Saya nuntut kamu juga. Dengan gaji sekian kamu harus begini performance kerjanya. Kalau enggak, tutup aja. Makanya banyak perusahaan Jakarta tutup. Pindah ke Jawa Tengah. Yang di Boyolali, Ampel sekitarnya, sekarang banyak pabrik. Kenapa? Ya salah satunya tuntut menuntut itu. Nggak akan selesai. Nggak akan ada jalan keluar. Selama terus menuntut. Nah saudara sekalian, kembali kepada Yakub. Yakub bisa menuntut atau bisa membela diri dan bisa minta haknya untuk dihormati. Bagaimanapun Yakub setelah 20 tahun mengembara pulang, bukan sebagai orang miskin. Hartanya banyak, pegawainya banyak. Dia biasa dihormati di rumahnya. Itu bos besar. Tapi hari itu bos besar, jalan di depan semua orang berlutut sujud 7 kali. Aduh Tuhan, kiranya Tuhan mengajar Anda seperti Tuhan mengajar hatiku saat ini. Betapa orang-orang ini lepas dari kelemahan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Enggak menuntut, tapi melepaskan hak. Terus menunjukkan kerendahan hati. Saudara, sekali lagi saya sering kali dengar orang ngomong begini. Tapi Pak Gideon, saya ini sudah coba damai. Saya main ke rumah dia, tapi saya ditolak. Bagaimana Pak Gideon kalau saya ditolak? Saya bilang, terus tunjukkan kebaikan. Terus bangun hubungan. Ya, enggak usah terpancing kemarahan. Enggak usah merasa harga dirinya kurang. Saudara sekalian, harga diri kita itu tidak berkurang, tidak bertambah. Harga dirimu itu memang mau dihargai berapa? 1 juta, 2 juta. Lucu orang ngomong tentang harga diri, saudara sekalian. Saya tidak bermaksud Anda direndahkan, ya tidak.
Tapi kalau Anda memang berpikir tentang membangun hubungan keluarga berdamai, maka Anda perlu belajar ya satu karakter Kristus, kerendahan hati dalam keluarga ya. Saya kutip sebuah kesaksian dari Ibu Evi Budiono yang ada di Pondok Penuai untuk kesekian kalinya. Beliau bersaksi bahwa beberapa tahun sebelum suaminya meninggal, suaminya sempat saudara sekalian main gila dengan perempuan lain. Dan perempuan itu bukan hanya saudara sekalian diselingkuhi di luar rumah, diajak ke rumah, tidur di kasur yang saudara sekalian tempat dia suami istri biasa tidur. Dia disuruh tidur di kamar lain, suaminya tidur dengan wanita lain. Waduh, saya tahu itu ya. Beberapa wanita dengar cerita saya begini atau cerita beliau akan ngomong begini. Wah, kalau saya, ojo ngasih, jangan sampai kayak gitu. Baru dengar selingkuh saja, nek perlu tak cepak ke parang. Iki kok wani ngejak turu wedok ning omah, weh. Babat gongso kecap Lombok, saudara. Lo ada loh wanita yang sakit hati tuh. Itu berapa tahun lalu saksi di Johar ya. Wanitanya memang bukan orang percaya, tapi rupanya hubungan keluarganya udah kacau. Suaminya yang saksi ya. Jadi saking marahnya, dia masak air panas, dibawa ke kasur, suaminya tidur digebyur. Sampai kulitnya kemudian mengelupas, putih-putih wajahnya. Kebakaran 60-70%, sebulan di rumah sakit, hampir meninggal dunia. Sakit hati. Mungkin beberapa wanita ketika dengar kembali cerita Bu Evi tadi, oh Pak Gideon kalau saya Pak Gideon, itu laki nggak lama hidupnya Pak, itu sudah ya langsung akan ada berita telah meninggal dunia dengan kejet-kejet Pak, itu saya pastikan. Wah itu beberapa wanita kan begitu ya. Tapi Bu Evi ini saya kembali kepada orang ini ya. Ini dia memperagakan kerendahan hati. Suaminya tidur dengan wanita lain, bangun pagi, itu ibu sudah siap loh, datang bawa kopi panas, bukan digebyurke loh, bukan loh ya. Kopi panas disajikan sama suaminya, minum, ditungguin. Dalam kesaksian beliau, akhirnya suaminya kembali kepada dia 8 tahun. 8 tahun mereka hidup bahagia, dipulihkan oleh Tuhan. Tapi dibutuhkan seorang wanita yang melepaskan hak, tidak menuntut, menunjukkan kerendahan hati seperti Yesus. Siang ini kalau Anda berkata sama saya, tapi saya nggak bisa seperti itu loh Pak Gideon. Saya berkata bagus, nggak bisa, bagus, betul bagus, nggak bisa. Makanya saya berkata, datanglah pada Yesus, yang ngerti katakan amin. Bersekutu sama tubuh darah Yesus. Minta dia yang kasih kita kekuatan. Jalan sama dia dalam ketaatan. Maka kita akan melihat keluarga yang dijamah dan siap dipulihkan oleh Tuhan. Saya tahu saya akan selalu dituduh begitu. Kowe ngomong enak Pak Pendeta. Tidak. Kita ini kan ngomong karena kita belajar menjalankan dalam hidup kita. Baik Ibu Liana ataupun saya. Dan kita tahu ini prinsip-prinsip Alkitabiah. Dan ini prinsip-prinsip yang telah memerdekakan kami lebih dulu. Sebelum memerdekakan Anda, orang-orang yang akan melakukan firman Tuhan lebih lagi. Nomor 3, wujud kerendahan hati yang ketiga adalah ketika kita saling mengampuni. Alkitab Kolose pasal 3, ini ayat terakhir kita buka, silakan buka Alkitab Anda. Kitab Kolose pasal yang ketiga, di dalam ayat yang ke-12. Galati, Efesus, Filipi, dan kemudian kitab Kolose, saudara sekalian. Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal 3, ayat 12. Bacaan firman Tuhan kita berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita baca bersama, katakan 2-3. Kenakanlah belas kasihan, katakan kemurahan, katakan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita baca ayat 13 bareng-bareng ya. Ayat 13 kita akan baca bersama, katakan 2-3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Berbaca, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian.
Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Ini petunjuk dari firman Tuhan. Wujud kerendahan hati adalah ketika kita mengampuni, tapi saling mengampuni. Saudara sekalian, Alkitab berkata, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, Dia lebih dulu ngampuni kita, Tuhan. Maka sekarang Tuhan bilang juga perbuat yang sama kepada orang di sekitar kita. Nah, saudara, kita mau belajar di bagian akhir firman Tuhan ini ya. Kenapa saling mengampuni, mau saling mengampuni, itu adalah bentuk kerendahan hati. Jawabannya, saling mengampuni adalah bentuk kerendahan hati sebab waktu kita saling mengampuni, kita sadar kita ada kelemahan di dua pihak, bukan hanya di satu pihak saja. Saudara, saya sama Ibu Liana belajar. Kalau bertengkar, orang itu dua-dua itu salah. Sama-sama salah. Nah ini ya, saudara sedikit tips di kebaktian siang. Ya. Menurut penelitian, 80% lah, kalau nggak mau dibilang 90%, 90%, 80-90% orang itu bertengkar, perhatikan ya, bertengkar, bukan karena pesan yang disampaikan, tapi karena cara menyampaikan pesan. Ya. Mungkin saudara sekalian, message atau pesan yang disampaikan itu benar. Tapi seringkali orang bertengkar, menurut penelitian suami istri itu bertengkar karena cara menyampaikannya yang tidak benar, yang tidak tepat. Ya. Mungkin menyampaikan satu pesan dengan kasar gitu ya, dengan ya saya tahu tuh ada orang yang mungkin dia tahu yang disampaikan pasangan saya, suami atau istri itu benar, Pak Gideon, benar. Saya tahu yang diomongkannya itu benar. Lalu saya tanya, lah kalau tahu benar kenapa bertengkar? Lah masalahnya gini Pak, waktu nyampaikan itu matanya melotot. Padahal motornya sipit loh Pak, iso gede. Melotot. Waktu nyampaikan itu tangannya sama ngepel-ngepel, kayak mau mukul saya Pak Gideon. Saya kan harga diri saya di mana? Sebelum dia pukul, saya pukul duluan. Tapi kalau ditanya, loh pesen dari pasanganmu itu betul apa enggak? Betul Pak, betul. Tapi ya itu karena cara. Itu penelitian memang menunjukkan hampir 90% pasangan itu tengkar karena cara-cara. Nah, saudara, kembali kepada firman Tuhan, karena kita sadar ada kelemahan di dua pihak itulah, maka kita belajar saling mengampuni. Itu bentuk kerendahan hati. Di pengalaman pelayanan saya dengan Ibu Liana, kami menemukan begini ya. Mungkin ada istri yang datang dengan menangis kepada kami dan bilang, oh Pak, suami saya selingkuh Pak, suami saya selingkuh. Nanti kalau kami panggil suaminya, kita tanya ya, betul kamu selingkuh? Betul Pak Gideon. Betul, kamu tahu bahwa selingkuhmu itu salah? Iya Pak, saya salah, saya nyesal. Tapi nanti kalau saya sama Bu Liana tanya, lah napa toh kamu tuh sampai selingkuh? Nah ini loh, jawaban suami itu kadang-kadang gini, saya merasa kurang perhatian Pak di rumah. Sejak punya anak, istri saya dari pagi sampai malam ngerti nih, tangkin dong, anak sopo. Saya suaminya datang cuma, hei piye kabare, tangkin dong, anak sopo. Sehari, 2 hari, ya suami mau cerita pergumulan di kantor, ya dia cuma lihat istrinya habis waktu sama anak. Jadi kok kebetulan loh, di kantor itu ada sekretaris yang kalau Pak suami ini cerita, kupingnya dibuka, matanya, oh iya, my God. Loh Anda ya, makanya saya selalu ngomong loh,
Kalau punya anak, itu jangan perhatian istri atau suami hanya kepada suami sama istri itulah kekasih jiwamu. Anak-anak itu kan cuma korban. Bapak ibunya baik, suami istrinya, anak-anaknya baik. Bapak ibunya bertengkar, anak-anaknya juga kolaps, punya masalah. Nanti kalau kita tanya lagi ya istri berselingkuh, lapor suaminya. Nanti kita panggil istrinya. Kalau kita tanya, saya sama Ibu Liana, mereka jawab, saya salah Pak, saya malu. Nah nanti kalau pertanyaannya, lah sebetulnya kamu itu kok sampai selingkuh tuh kenapa? Nah ini loh, kadang-kadang jawaban istri ini kadang-kadang yang kami temukan gitu. Saya merasa kurang dihargai Pak. Kalau di rumah sama suami saya tuh dihina-hina. Ngomong sedikit tutup mulut, wong wedok ngerti apa? Diam. Ya. Berarti kalau mau ngomong sebentar ya, tutup mulut sudah diam. Saya yang ambil keputusan. Saya nggak dihargai Pak. Di luar kantor, kok ada loh Pak laki-laki yang bilang, wah ibu hari ini seger sekali ya, sonsinya mana ya. Ya pokoknya ngerayu-ngerayu gombal ngono lah, ngerti lah ya. Aku ora iso ngerayu gombal ya. Saya kalau ngerayu tenanan soalnya orang gombal-gombal sebenarnya. Ada laki-laki yang ngelihat saya, wah hari ini cantik ya Bu. Saya Pak di rumah sudah parfuman atas bawah muka belakang kiri kanan. Mambu cuma suami gue. Wangi apa toh? Wah parfummu enak banget. Wah. Loh saudara ini dengan berbagai macam hal serius. Kalau diteliti di hidup keluarga yang gini-gini ini ada loh. Siapa atau orang sempurna? Nggak ada sempurna. Tapi maksud saya begini loh, kalau kita mau sampai kepada saudara pemulihan keluarga, pengampunan keluarga, perdamaian keluarga, masuk dalam langkah ketiga wujud kerendahan hati. Beritahu kepada pasanganmu, maaf sayang, aku salah. Dan pasangan tolong kalau Anda hadir di sini ya jangan ndak usah mikir lagi gini nanti ya. Wah ngerti bojoku teko Pak Gideon khotbah ben tenan kok. Ndak usah gitulah, ndak usah gitu ya. Kalaupun suamimu nggak datang atau istrimu nggak datang, sekarang tugasmu kan yang nomor 1, nomor 2, membangun hubungan lebih dulu. Ndak usah nuntut hak. Nanti saudara dan kalau sudah siap semua pada waktunya saling mengampuni sebagai bentuk kerendahan hati, maka Tuhan memperdamaikan keluarga Anda. Mengakhiri firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini, kesimpulannya, karakter Kristus yaitu kerendahan hati sungguh akan memulihkan hubungan keluarga. Karena itu siapkan diri kita siang ini dalam doa kita bersekutu dengan tubuh darah Yesus agar karakternya mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Amin.